Ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar salata wa salaman unji bihima min azabin nar. Ayyuhal hadirun hayyabina awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tanggal Ustaz sudah 2 Rajab. Kalau semalam katanya malam ini malam Rajab masuk Rajab bulan Rajab. Kalau memang sudah demikian, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa di malam bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab ya, bulan Sa'ban, pertengahan Sa'ban udah tuh masuk ke Idul Fitri, Idul Adha sama malam Jumat. Itu 5 hal yang harus kita lakukan. 5 malam lepas maghrib sampai isya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 malam itu. Lalu amalan bulan Rajab ini di dalam kitab keutamaan bulan Hijriyah dan di dalam kitab Amaliyah bulan-bulan Hijriyah, kalau kita berbuat baik dikali lipatkan oleh Allah, berbuat jahat dikali lipatkan juga. Yang indah dinampakkan. Hati-hati di bulan Rajab ini. Ustaz sering ingat ke jamaah-jamaah, hati-hati di bulan Rajab, karena yang tidak nampak bisa dinampakkan. Jadi kalau ada niatan yang jahat langsung ditepis lah. Kalau ada niatan yang buruk langsung ditepis dengan niat yang baik-baik. Nampakkan yang baik-baik agar Allah kali lipatkan. Nah, hadisnya ini banyak ulama-ulama lain menyatakan hadisnya dhaif. Ustaz dapati hadis yang sahih untuk amaliyah di bulan Rajab, salah satunya adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Salah satunya lagi adalah bukti di mana Allah nampakkan yang tidak nampak itu Isra wal Mi'raj. Dalam kesedihan Nabi berdoa di bulan Rajab itu, dan akhirnya doanya itu disenangkan hati Nabi Muhammad dengan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj. Lalu yang diijabah lagi, lamanya Nabi berdoa, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Perpindahan kiblat. Kiblatain itu Allah melihat Nabi mengadahkan tangannya, wajahnya ke langit, meminta Allah tahu, kata Allah. Maka di bulan Rajab Allah nampakkan perbedaan itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak nampak jadi nampak di bulan Rajab, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi di bulan Rajab ini nak minta duit 100 triliun, mintalah banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan nampaknya. Cuman jangan salah niat, minta bini banyak laju nampaknya nak heboh kita sini. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita mengulangi dan terus menguatkan bagaimana amaliyah keseharian kita di dalam membaca suratul Fatihah. Sebelum pengantarnya sedikit lagi, inna awwala ma yasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malimus shalah. Amalan yang pertama kali dihadapkan Allah adalah solat. Di sini ada solat, ada amalan. Amalan ini adalah amaliyah keseharian kita. Keseharian kita harus ada yang di dalam solat. Tanda-tanda solat diterima, keseharian kita mengamalkan apa yang ada di dalam solat. Di dalam solat itu ada namanya zikir, nyebut nama Allah, ada baca Quran, ada doa, dan ada sholawat. Maka di luar itu jangan tinggalkan. Akhirnya habis sholat kita ada namanya zikir, ada namanya baca Quran, Al-Fatihah dan lain-lain sebagainya, ada yang namanya sholawat, ada namanya doa. Itulah yang termaktub di dalam sholat kita.
Nah, dijadikan amaliyah sehari-hari 24 jam dalam aktivitas. Itu secara qauliyah. Secara fi'liyah, dari gerakan, dari takbir sampai ke salam, itu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanilah hidup dengan ketundukan, dengan kekhusyuan, menghambakan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, di dalam salat ada namanya qauliyah, qalbiyah, hati yang condong hanya kepada Allah. Maka jalanilah hidup keseharian kita 24 jam condong untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda salat seseorang itu diterima. Dan amaliyah yang diperiksa itu adalah amaliyah 24 jam kita, apakah ada di dalam salat atau tidak. Wallahu alam. Ternyata Al-Fatihah adalah salah satu bagian di dalam salat. Masya Allah ya. Al-Fatihah adalah salah satu bagian di dalam salat. Jadi ini sudah menjadikan tanda-tanda. Salam-salaman tadi solawatan gitu, salah satu menjadi tanda-tanda di dalam salat. Doa tadi sudah juga gitu, zikir sudah juga, ya Allah, lengkap kita ya. Nah ini sebelum salat dilakukan, setelah salat dilakukan, dan aktivitas sehari-hari jangan lepas dari zikir 4 itu. Kemudian Al-Fatihah kita dalami lagi. Ternyata bukan cuma membaca Al-Fatihah, tapi kita memperbaiki grafik kita. Nanti di yaumil akhir, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah catat secara detail. Dan dihadapkan kepada Allah, salat kita itu grafiknya naik apa tidak? Ternyata grafik kita menaik. Grafik apa? Menyebut nama Allah. Grafik apa? Grafik membaca Al-Fatihah. Grafik apa? Memperbanyak sholawat. Grafik apa? Memperbanyak doa. Kenapa? Doa ini perintah Allah. Jadi banyak doa, saling mendoakan dan lain sebagainya. Nah, mendalami ini semua adalah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab waktu melafazkan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Fardu ain kita mengucapkannya dengan ilmu tajwid. Minimal tanda baca yang 6 itu fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Selama ini kita tidak tahu, alhamdulillah sekarang sudah tahu. Tinggal prakteknya, actionnya, amaliyahnya, tinggal keseharian kita baca Al-Fatihah, surat-surat lain sesuai dengan tanda bacanya. Nah ini nak kita jaga ya. Salah-salah dikit biasa. Kalau ada ilmunya salah dikit biasa. Kalau tidak kata ilmunya salah nih ya. Nah itu ya. Tempat keluar huruf ada 5, makharijul huruf, syafawi, halki, lisan, jawfi, khaysumi. Nah kelima ini harus kita biasakan. Kalau dulu asbun welah, yang penting asal terucap huruf sudah jadilah. Tapi sekarang tidak, melatih mulai syafawi, huruf bibir, fama, bawa, sesuaikan dengan tempat keluar hurufnya. Salah-salah dikit biasa ya. Halki, huruf tenggorokan ada 6, yang dari pangkal aha, yang dari tengah aha, yang dari ujung gokho. Terus dilatih-latih terus ya. Huruf lidah juga lisan 18, oka, jasyaya, bolana, rotodata, dzozata, slozasa. Itu dibiasakan dilatih, pelan-pelan dilatih ya. Naik ke grafik kita setiap sholat 5 waktu. Jaufi, bacaan kerongkongan, dari dalam kerongkongan keluar dilatih. Kemarin sempat kita latih ya. Khaysumi, bacaan hidung, mim sukun, nun sukun, tanwin. Selama ini tidak tahu bacaan hidung apa tidak, mim sukun, nun sukun, tanwin. Sekarang mulai dilatih pelan-pelan. Nah ini proses galau Pak, proses galau ibu-ibu ya. Nah, sifat huruf ini masih Ustaz catati ya. Nanti ada 18 itu: hamaz, jahar, syiddah, tawassul, rokhwa, istifal, istilah, idfita, idbaq, ismat, izlaq, sofir, lim, kolkola, inhiraf, tafasi, istitolah, takrir. Mulai merasakan nikmatnya. Nah itu bisa dirasakan lewat hati dengan akal. Oh ini sifatnya ini, oh ternyata selama ini aku asal ucap. Nah, tapi dengan kita belajar, kita mulai memperbaiki, menata sedikit demi sedikit, lama-lama ya grafik bacaan kita meningkat. Daripada tidak pernah belajar sama sekali, berarti putus asa sebelum berperang ya. Kebodohan itu adalah sebelum nyawa kita terpisah antara jasad dan ruh ini, kita sudah pasrah dengan kehidupan. Nah itu tidak boleh. Jadi kita harus berjuang dulu. Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses kita. Nah inilah proses yang kita lakukan. Mudah-mudahan kalaupun ajal kita sampai, kita disempurnakan dengan proses kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngapalah terus Quran. Kalau mati
sudah termasuk tergolong orang yang hafal Quran. Ya, belajarlah terus, sudah tergolong dengan orang-orang yang apa? Berada di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Hukum bacaan, apalagi hukum bacaan. Hukum bacaan ini dia jabaran dari Jaufi dan Khaisumi. Jabaran dari tempat keluar huruf. Yang lebih identiknya banyak dikenal Jaufi dan Khaisumi karena dia banyak membahas tentang mad. Banyak membahas tentang mim sukun, nun sukun dan tanwin. Itu hukum bacaan. Ya, banyak hukum bacaan. Tetapi tidak lepas itu semua, di balik itu ada huruf yang harus diisi dengan tempatnya dan sifatnya, dan ada tanda baca yang harus dibaca. Jadi tidak lepas nian itu tanda baca tempat keluar sifat huruf itu. Tidak lepas walaupun dia sudah masuk hukum. Yang kelima, tafkhim tarkik, yang dibaca tebal, huruf ro, ya, huruf isti'la, gunna, huruf ro, yang dibaca tipis huruf ro dan huruf lam dan huruf-huruf yang selain dari huruf isti'la. Nah, ini kelima hal ini harus kita biasakan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, membaca Al-Fatihah, jadi amalia kita yang akan menjawabnya. Ada berapa ayat di dalam surah Al-Fatihah kita tahu, ada 7. Amalia kita yang menjawabnya. Walaupun kita tahu ada 7 dan pernah kita baca, tidak pernah terjawab juga. Ya. Terus ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kemarin sudah saya sampaikan, wahina unzilatil Fatihah. Nah, iblis itu nangis sejadi-jadinya karena turunnya Al-Fatihah. Ternyata di dalam sholat itu buat iblis nangis galau. Buat iblis nangis galau. Hina lu'ina, dilaknat oleh Allah. Ada nyebut nama Allah. Sampai nyebut Allahu Akbar 97 kali. Nama-nama yang lain. Lu'inahu itu diusir dari surga. Di situ kita disuruh minta surga, doa. Kita di situ ada hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu nangis nian kalau terkenang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada salawat Nabi kita di dalam salat, salawat Ibrahim. Kita cinta dengan Nabi dengan membaca sejarahnya, ya. Kita bacakan apa, berjanji bila perlu kita baca sejarah histori Nabi secara Indonesia. Kalau kita tidak ngerti berjanji yang dalam bahasa Arab kan, kita memperingati Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya. Oh, ini bencinian ini iblis. Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkait dengan Nabi itu bencinian, nangisnya dia. Yang terakhir Al-Fatihah, hina unzilatil Fatihah. Nah, ini yang kita pelajari, ini adalah yang buat nangisnya ini. Kata Ibnu Katsir, nangisnya iblis ini setelah turunnya Al-Fatihah ini sampai kering baju matanya, sampai terlemes, sampai mengecil jasad iblis itu. Oh, luar biasa Al-Fatihah ini. Nah, jangan sampai bacaan Al-Fatihah kita tidak membaik, ya. Nah, kalau kemarin kita perbaiki Jaufi di dalam Al-Fatihah, sekarang kita perbaiki Khaisumi. Khaisumi ini bacaan hidung. Bacaan hidung berarti jalurnya lewat hidung. Ada mim sukun, ada nun sukun, ada tanwin. Nah, kebetulan tanwin tidak ada di Al-Fatihah, aman, jadi cuma 2 gitu, mim sukun sama nun sukun. Nah, waktu membaca basmalah, tak apa Pak Madan, ini tetap judul Ustadz ini untuk dicoret. Waktu baca basmalah di sini ada namanya mim dan nun sukun yang kita matikan. Rahmanirrahim. Nah, ini ada mim 1, kita matikan. Kedua, alham, Ustaz tulis kecil untuk poinnya wae. Bil alamin. Ini ada mim lagi 1, alham, nah, 2.
Sedangkan nun kita matikan satu. Ya. Kita lihat ayat ketiga sebelum kita praktek. Ada mim lagi, kita matikan. Ayat yang matinya baik, ini kita matikan. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 baru ya. Iya. Ini sepele. Tapi Allah ciptakan ini bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya. Nah, kita berarti tidak boleh anggap sepele. 6. Praktek ya. Mustaqim. Nah, ini banyak. Di sini siratal ladzina an 1 jadi 7 8 am 9 tahim 10 ghairil maghdubi alaihim 11 waladhdallin 12. Ada 12. Mim kita lihat 1 2 3 4 5 6 7. Mimnya ada 7. Berarti ini ada 12 terdiri dari mim. Mim ini pengertian kan tanpa ditekan. Jadi kita rapat masuk hidung. Nah, khaisumi. Khaisumi ini bacaan hidung. Khaisumi. Khaisumi ini khaisumi bacaan Ustaz agak singkatnya bahaya. Agak usah singkat bacaan hidung ya. Bacaan hidung ini mim sukun kita sekarang gitu kita baca sukun. Dua bibir dirapatkan apa ditekan. Kalau tidak rapat, makanya kan kita sering dengar orang baca itu ini mustaqim atau mustaqim. Nah, mestinya mustaqim, tapi tidak mustaqim, tidak dirapatkannya, kedengarannya nun. Nah, kenapa? Karena tidak sesuai pertama kronologisnya itu. Ya, dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Mim ini
dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Yang kedua masuk ke hidung, khaisumi, bacaan hidung. Nah yang ketiga kadarnya satu atau dua, nanti tergantung hukumnya. Nah kebetulan di sini kadarnya satu kalau ya, hukumnya izhar dan hukumnya nun yang dimatikan atau mim yang dimatikan. Sedangkan nun sukun yang pertamanya ujung sisi lidah ke langit-langit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buka mulut, ujung sisi lidah ke langit-langit. Min. Nah, itu ya. Ujung sisi lidah ke langit-langit. Kedua, bacaan hidung juga. Ketiga satu atau dua harokat. Nah, jadi kita harus bisa katakan situ, Bapak-bapak. Kita praktek. Ya, Ustaz ulang dulu ya. Mim sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin ini adalah bacaan hidung, khaisumi. Mim sukun seluruhnya masuk hidung. Kalau ada hukum mim sukun seluruhnya masuk hidung tanpa terkecuali. Baik di harokat ataupun dua harokat, semuanya lewat jalur hidung. Kalau nun sukun dan tanwin, ya, kalau dia ketemu dengan huruf ra sama lam, tidak cuma dua. Namanya idgham bila guna kaki hukumnya ya. Nah, selain dari itu seluruhnya masuk hidung. Nah, hukum iklab, ikhfa, idgham bila guna semuanya masuk ke hidung kecuali idgham bila guna. Ya. Nah, kita baca ayat pertama cuman satu mim. Apa kronologis mim? Dua bibir dapatkan tanpa ditekan, satu. Kedua masuk ke. Yang ketiga kadarnya satu atau dua harokat. Ini kadarnya satu harokat. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bibir rapat, masuk hidung, satu harokat. Tiga, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pakai perasaan. Nah, logika lagi nih. Rasa kalau benar belum? Bismillahirrahmanirrahim. Hidung, bibir, satu harap pas. Jadi racikannya tuh pas sudah. Tidak ada meleset lagi. Tidak kurang, tidak lebih. Ayat kedua, sukunnya kronologisnya ada tiga. Pertama, dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Kedua ke hidung. Ketiga kadarnya satu atau dua harokat. Ini satu harokat. Ham. Nah, hati-hati jangan tergesa-gesa. Masuk dulu hidung. Alham. Satu harokat tapi di sini ya. Karena mimatik hukumnya izhar syafawi. Ada tiga kan hukum mim. Ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Lemak gampang kita memahami ini. Kalau mim ketemu dengan ba, dua harokat. Mim ketemu mim, dua harokat. Mim selain dari ba sama mim, satu harokat galau. Nah ini ketemu dal, satu harokat. Itu ya. Kedua nun. Apa kronologis nun? Satu, ujung sisi lidah ke langit-langit. Kedua, masuk ke hidung karena bacaan khaisumi. Ketiga, kadarnya satu atau dua harokat. Di sini satu harokat. Ustaz contoh. Jadi dua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujung sisi lidah ke langit, masuk hidung, satu harokat. Ham tadi alhamdulillah, sekedar lewat masuk.
Ini lupa masih hidung. Alhamdulillah, mana hidungnya? Ya, kita baca sekali lagi Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Untuk poin ini coba pakai perasaan. Waktu hamnya itu rasa ke hidung. Ya, kalau Ustaz ngecek sikok-sikok kelamuan. Nah, kita rasa ke masing-masing. 3 mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang lemah, ada handphone, video call, cek kenian. Video rekam, cek, oh iya nian, masuk hidung. Selama ini tidak pernah ngecek kita masuk hidung apa tidak. Nah, terus Ustaz, kalau lagi pilek jarang gerak jadi imam. Kenapa? Untuk bacaan Khaysuminya pas. Kecuali terpaksain baru. Ayat ketiga, mim. Nah, ingat Ustaz ulang-ulangi supaya kita ngerti. Ada mim tadi apa mim? 2 bibir dirapatkan, masuk ke satu harokat. Nah, ini kronologis ini penting karena kita untuk jelaskan ke orang lain nanti untuk ngajar ke juga bisa. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Aduh, kalau iklan tuh hingga tetes terakhir, habis kenian. Jadi baca ayat ini habis kenian. Jangan sampai dah habis, kurang sih huruf. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, mimnya mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, kurang mimnya. Tidak, karena itu lain artinya. Bahasa Arab bukan bahasa kacang-kacangan. Ya. Grade-nya tertinggi nomor 1. Tata bahasa yang sangat detail. Katanya bisa banyak ratusan perubahan. Jadi grade-nya tinggi. Ya, tata bahasanya tinggi. Ternyata Allah pilih di dunia ini bahasa untuk membaca Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena grade-nya level nomor 1. Allah pilih makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk, Nabi Muhammad nomor 1 grade. Tidak percaya jinggolan. Gitu. Malaikat yang terbaik, malaikat Jibril. Kitab-kitab yang terbaik Al-Quran, bahasanya bahasa yang terbaik, bahasa Arab. Malamnya pun malam yang terbaik dari 1000 bulan. Oh, luar biasa. Iya, Tuhan yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik kalau ini yang belajarnya umat terbaik. Masih juga kategori terbaik ya. Contohnya benar, ma'as safaratil kiramil barara, disertakan dengan para malaikat yang mulia. Yang salah dapat 2. Nah, dapat 2 pahala. 2 kali lipat. Jadi kalau kita belajar salah 2 kali lipat. Nah, yang jadi bala itu tidak belajar, salah baca, berdosa. Itu ya, itu menurut Imam Jari. Lanjut ayat ke-4. Maliki mim sama nun. Nun tidak. Nun apa kronologis nun? Ujung sisi lidah ke langit-langit. Masuk ke yang kadang-kadang 1 atau 2 harokat. Sengaja Ustaz ulang-ulang biar terniang-niang. Maliki yaumiddin. Ujung sisi lidah ke langit-langit, masuk hidung, 1 harokat. 3 mulai.
Maliki yaumiddin. Nah, dirasa ke. Jadi beda. Ayat ujung sisi lidah ke langit-langit. Ayat ketiga kelima. Pertama apa kronologisnya nun ini? Ujung sisi lidah ke langit. Ujung sisi lidah ke langit. Kedua, masuk ke hidung. Ketiga, kadarnya satu atau dua harokat. Ini satu. Kita praktek, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di akhir. Kalau kereta tuh berhenti di apa? Stasiunnya, jangan berhenti di tengah, dia tidak berhenti. Nah, tuh. Berusaha. Kita sudah tahu nih ilmunya nih, Khaisumi ini, ilmunya Khaisumi ini dipraktik nih. Ihdin ya, dua bibir dirapatkan tanpa ditekan ke hidung. Ketiga kadarnya satu harokat. Kita praktek. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Rapet. Oh ya Allah, macam mana Pak Dari? Tidak tahu lah. Wallahu a'lam dengan. Kenapa? Mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita juga bacanya bisa, kita bacanya hafal. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, jadi bingung gitu. Lah benar atau tidak? Kalau benarnya kebetulan caranya tuh. Salahnya pasti. Itu Ustaz. Oh ya Allah, berarti aku ini salahnya pasti nih. Benarnya kebetulan. Kenapa? Tanpa ilmu. Semalam Bapak di rumah nyingok kitab tajwid Ustaz yang bahasa Arab. Ustaz banyak kan beserta sanadnya. Jadi ini khusus tajwid Al-Fatihah, Ustaz dapat dengan guru ini khusus tajwid tentang huruf ini. Beda-beda Ustaz cari. Ada 15-an. Nah, Pak, ini yang ada di rumah, yang di rumah Bapak kata Ustaz masih ada lagi sanad khusus tajwid. Khusus tajwid. Belajar nemui guru-guru. Kitabnya udah banyak Bu, Pak. Ada yang 2 lembar cuman dapat 2 lembar. Ada yang dapat 4 lembar. Cuma nyarinya kemana-mana itu. 2 lembar itu nyari kemana-mana. 2 lembar cuman tajwid Al-Fatihah. Dijelasinnya lagi. Sudah tuh kayak belajar lagi, dapat hukum, cuman dapat apa? Cuman dapat sanad. Mat baik. Jadi tidak ada seluruhnya langsung satu. Itu tidak terpecah-pecah juga. Boleh ulama-ulama buat sanadnya dah. Ada satu. Nah, dimainkan dengan mim, mim sama nun, dimainkan dengan mim, ayat keempat dimainkan dengan nun, ayat kelima dimainkan dengan nun, mim, ayat ketujuh mim nun. Nah, kita bermain di situ. Apa nun penjelasannya? Pertama, nun ujung sisi lidah ke langit-langit. Kedua, masuk ke hidung. Ketiga, kadarnya 1 atau 2 harokat. Mim, 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Yang kedua, masuk ke hidung. Yang ketiga, kadarnya 1 atau 2 harokat. Kebetulan di Al-Quran 1 harokat kalau. Nah, jadi tidak ada mengalami dengung lagi di hidung. Cuman lewat-lewat baik. Karena lewat-lewat baik, lanjut lewat. Nah ini
Karena lewat-lewat badan lanjut lewat nian. Jangan anggap remeh walaupun lewat, tetap disinggahi. Sehelo jadilah. Ya. Jangan lewat nian. Minimal kita negor ya, tintin. Ada sapaan dengan mim sukun dan nun sukun itu lewat jalur hidung. Ya. Oke, kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti dia. Jadi lihat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makruh di dalam mazhab Syafi'i itu kalau diputus ke tidak apa-apa. Kalau dilanjut ke dapat pahala. Nah itu. Kenapa? Karena ditakut ke kakek memisahkan ayat ke-7 ini ayat 6 dan ayat 7. Tapi kalau memang napas kita tidak ada nyampe, tidak apa-apa. Namun makruh. Bapak kan tahu pengertian makruh itu apa. Ibu kan tahu kan. Ini dipaksa ke lah, tahu napas pendek dipaksa ke. Ujung-ujung berdekik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daripada ngerusak lebih baik di situ. Nah, cara stopnya supaya aman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara stopnya dan cara mulainya. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, tidak kena itu. Ada estetikanya Pak Jari. Ya di situ. Tapi Ustaz terlupa Ustaz. Ya sudahlah, maklumi baik. Terberhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah maklumi baik. Banyak di situ kan? Sudah maklumi baik. Cuman kalau nak benarnya yang tadi Pak Madan. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ni benar, jadi salah lah tahu ngapa mak itu nguna-nguna Pak Madan ini. Coba langsung gelar. Enggak tahu kita tadi napas ngopo. Nah, terpotong. Itu ya. Jangan ya. Diulang lagi biar nyambung maknanya. Oke. Apa ya? Kita rasakan pelan-pelan. Coba Nah, ini masuk hidung kalian nih, satu harokat coba. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, oh ya Allah, banyak ini, paham kan? 5 kali di ayat ke-7 nih. Nun mim nun mim nun. Nah, nunnya 2 kali. Sekali lagi saya baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
itu harus dirasakan. 3, mulai. Masuk hidung, satu harokat deh, jangan kelamuan, kaget kelemahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh. Satu harokat deh. Satu harokat. Lewat Pak ya, sekedar lewat, masuk, sekedar masuk, lewat lagi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedar masuk. Sekali lagi kita baca dari basmalah, ya. Sama-sama. 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh banyak, tarik nafas panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, masuk ke hidung itu Pak. Nak dilatih ini, nak dirasa ke punya HP, punya kuota, punya sinyal. Baca Al-Fatihah ini ayatnya dibaca HP, dipakai dengan ilmu bacanya, kuota. Hati kita ngerasa ke benar salahnya, sinyal. Nah, kalau kita punya HP, punya kuota, kata sinyal, macam mana Pak? Tidak nyambung. Kita balik, punya HP, tidak kata kuota, ada sinyal, tidak nyambung juga. Sekarang kuota ada, kartu kuotanya ada, sinyalnya ada, HP kata. Nah, lepas HP kan kita kan tidak lepas kan, HP dikit-dikit HP dikit-dikit HP. Nah, baca Al-Fatihah juga mah itu diibarat ke ayat ini adalah handphone, ilmu dalam membacanya adalah kuotanya. Kalau kata ilmu macam mana nih, sedikit ilmu impus-impusan, kan sedikit kuota bapak-bapak ibu-ibu macam mana impus-impusan, no, takut-takutan. Coba kalau banyak ilmunya aman lah. Ada ilmu bacanya, baca ilmu benar apa salah tidak tahu, pokoknya itu wallahu alam lah. No, harus ada rasa. Tidak bisa seperti itu. Sama kayak sholat itu, handphone sholat itu adalah kita sholat, ya. Kuota di dalam sholat itu adalah ilmu di dalam sholat kita harus tahu.
Sudah itu sinyal di dalam sholat itu hati kita kepada Allah. Nah, kalau ada sinyal kita jangan lelet ini. Tidak. Nah, berarti hati kita kadang kepada Allah, kadang kepada jemuran. Nah, kadang kepada Allah, kadang kepada itu sinyal lelet sinyal kita. Bapak kalau sinyal dekat jangan Pak, bingung nyari kemana nenek bojo. Nah, kita sekarang ini adalah orang-orang yang mencari sinyal. Cak mana caranya kita hati kita waktu sholat terpaut kepada Allah. Sinyal aduh kuota dekati, maka kita cari ilmu. Cak mana supaya bisa menghubungi. Sinyal dapat, cari ilmunya. Cuman ilmu ada, sinyal ada, sholat tidak, percuma. Banyak. Wih, kalau ngomong tentang tauhid tinggi nian, sampai nian kepada Allah. Ilmunya banyak nian, tidak keguan lagi pokoknya. Alam malakut, alam jabarut, pokoknya ketahuan galau pokoknya. Tapi tidak pernah sholat. Nah, kuotanya banyak, kartunya banyak, ya dah, sinyalnya kuat, hati-hati sampai bohong. Nah, maka mari kita lengkapi sholat kita seperti itu, agak dalam ini. Kenapa? Tahun baru, bulan masa ini, amalan pertama yang diperiksa oleh Allah adalah sholat. Jangan kita mikirnya sholat kalau sholat lemah, aman ibu-ibu bapak-bapak. Kalau kita jengok tekstual dari hadis itu, amalan yang pertama diperiksa sholat. Sudah sholat baik gitu, 5 waktu. Nak maling, nak jambe, nak apa-apa terserah, yang penting sholat. Ngapa? Amalan pertama sholat. Kalau sholat lah diterima, yang lain terima kalau selesai. Oh ternyata tidak. Hadis ini menyatakan apa amalan. Nah amalan ini namanya amalia, amalan, perbuatan, perilaku kita sehari-hari. Yang akan dicek itu adalah sholat. Maksudnya apa? Perilaku kita ini sudah belum diterapkan dari sholat 5 waktu kita itu. Di dalam sholat 5 waktu kita nyebut nama Allah. Sebelum sholat, di luar sholat ada tak kita nyebut nama Allah? Di dalam sholat kita ada baca Al-Quran, Al-Fatihah, surah-surah yang lain. Di luar sholat ada tak kita baca Quran? Di dalam sholat kita ada sholawat kepada Nabi. Di luar sholat ada tak sholawat kepada Nabi? Di dalam sholat kita berdoa. Di luar sholat ada tak kita saling berdoa satu sama lain? Kalau ada 24 jam ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar, sholat itu 5 waktu. Tapi hakikat sholat itu 24 jam. Jadi apa yang ada di dalam sholat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu tanda-tanda sholat kita diterima. Itulah habis sholat, ulama-ulama kalangan Syafi'i, habis sholat kita langsung zikir, nyebut nama Allah, baca Al-Quran, Al-Fatihah, sisi sedikit dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi kan. Sudah tuh doa, betul ya. Terakhir salam-salaman, sholawatan, sallallahu ala Muhammad. 4 yang ada di dalam sholat langsung dipakai. Kalau udah salam-salaman, jalan balik. Nah, jadi dalam aktivitas ada zikir Bu ya, Pak ya. Mulai sekarang yuk kita perbanyak. Kalau dulu di dalam jari, sekarang kita pakai di luar sholat sebanyak-banyaknya, silakan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 24 jam dalam aktivitas. Yang di dalam sholat kita gerakan kan fi'li, itu kan ucapan. Sekarang gerakan di dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud, tunduk. Kita jalan hidup jadi uang yang tunduk atau yang sombong? Apa mah ini kita jalan hidup? Atau ya tidak menyombongkan diri. Maka jadilah orang yang menjalani hidup di muka bumi ini dengan tunduk. Kenapa? Kita tahu khusyuk hanya kepada Allah, tidak ada nyombongkan diri, tidak kating lagi kita sombongkan. Ilmu cuma titipan, harta cuma titipan, jabatan cuma titipan. Ilmu ditarik gilo selesai Ustaz. Kekuasaan ditarik, tidak dihormati wong lagi. Waktu jabat bae dihormati wong. Hilang jabatan, tak toleh wong lagi, tak ada diupload wong lagi.
banyak harta dihormati wong, hilang harta habis gitu. Jadi buat apa nak kita sholat? Tunduklah jalan. Itu fi'liyah dari sholat 24 jam. Terakhir di dalam sholat itu qalbiyah, hati kita condong kepada Allah. Maka jalanilah hidup hanya untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita termasuk amaliyah yang diperiksa adalah sholat. Sholat kita sudah dapat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Lebih dikit, tidak apa-apa tamane. Kita akhiri lepas hamdalah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil laili wa nahar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Marad.